Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada waktu melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in bab At-Ta'awun, saling tolong menolong. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa bil khusus jami'i masyayikh ma'had Lirboyo wa bil khusus muallif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat dan segenap rakyat Indonesia. Semoga kita bisa melalui masa-masa krisis, masa-masa menghadapi pandemi virus corona, dan semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan virus corona di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'awunu ay hadzal bab. Bab At-Ta'awun. Bab ini menjelaskan tentang tolong menolong. Jadi At-Ta'awun ini bisa diambil dari ayat Al-Quran yang berbunyi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan tercela gitu ya. Jadi at-ta'awun, jadi saling tolong menolong. Kun, jadilah kamu adalah, atau kun adalah, kun ada, kamu harus ada gitu. Jadilah, adalah kamu aunan, penolong, li ghairika, kepada selain kamu, yakunu, maka ada, ghairuka, orang lain selain kamu, aunan, adalah penolong, laka, kepadamu atau bagi kamu. Nah, jadi jadilah kamu penolong bagi orang lain, maka orang lain pun akan menjadi penolongmu gitu. Jadi ketika kita menolong orang lain, maka orang lain pun akan menolong kita gitu. Ketika kita menjadi penolong orang lain, maka orang lain pun akan menjadi penolong bagi kita. Wa ahbib, dan cintailah kamu al khaira, terhadap kebaikan, keindahan, ya kan, lahu, kepada ghair, kepada orang lain itu, yuhbib, maka ghair itu, orang lain itu mencintai al khaira, terhadap kebaikan, keindahan, laka, kepada kamu. Jadi cintailah kamu kebaikan kepada orang lain, maka orang lain pun akan mencintai kebaikan untukmu. Jadi ketika Anda senang gitu ya, senang berbuat baik kepada orang lain gitu, maka orang lain pun senang berbuat baik kepada kita gitu. Jadi bukan hanya terpaksa, tapi sudah cinta gitu. Kita senang menolong, berbuat baik kepada orang lain,
maka orang lain pun senang berbuat baik kepada kita. Jadi kalau hub itu cinta itu berarti lebih tinggi dari ridho, lebih tinggi dari ridho. Jadi kalau orang kan ridho berbuat baik kepada orang lain. Nah, tapi kalau ada orang yang senang berbuat baik, nah itu lebih tinggi dari ridho gitu. Nah, fata'awunu, kemudian tolong menolong, minal umuri itu bagian dari sesuatu allati yang yatabadaluha, ya kan, dimana saling, ya kan, ketersalingan yang terhadap sesuatu ini, umur ini saling bergantian gitu, resiprokal gitu kan, saling ketersalingan, annasu manusia. Jadi ta'awun, saling tolong menolong itu sesuatu yang sifatnya resiprokal gitu. Sifatnya itu ketersalingan gitu. Jadi antara manusia gitu. Jadi karena satu manusia dengan manusia yang lain itu hakikatnya mereka saling membutuhkan gitu. Yang satu berlebihan, punya lebihan, yang lain punya kekurangan. Yang punya kelebihan bisa membantu kepada orang yang punya kekurangan. Begitupun sebaliknya. Orang yang punya kekurangan itu boleh jadi dia punya kelebihan sisi lain yang dapat menutupi kekurangan orang yang memiliki kelebihan tersebut. Jadi tabadul, resiprokal atau saling ta'awun itu ya ketersalingan antar manusia gitu. Wa qalla, dan sedikit man seseorang, la yuridu, yang seseorang itu tidak menghendaki, laka, kepada kamu, as-sa'adata, terhadap kebahagiaan, wala yuqaddimu, dan seseorang itu tidak maju, ala i'anatika, atas menolongmu. Idza arafa, ketika tahu seseorang itu, minka, dari kamu, annaka, sesungguhnya kamu, tawaddu, itu suka, kamu itu suka, senang, lahu, kepada man, kepada seseorang itu, dzalika, terhadap i'anah, dzalika, terhadap menolong tersebut. Wa tusarri'u, dan kamu bergegas atau mensegerakan diri, lima'unatihi, kepada menolong, untuk menolong man itu, seseorang itu, inda'at, ketika butuh, ketika mengajak atau menarik, al-hajatu, butuh, ilaiha, kepada ma'unah. Nah, katanya sedikit seseorang yang tidak menghendaki kebahagiaan kepadamu, dan dia tidak menolongmu ketika orang itu tahu bahwa kamu itu suka menolong gitu, dan orang itu tahu bahwa kamu itu adalah orang yang segera gitu, responsif, ya, mensegerakan diri untuk menolong orang lain ketika orang lain itu memiliki kebutuhan atau hajat gitu ya. Jadi sangat sedikit orang yang tidak mau membahagiakanmu gitu. Orang yang tidak mau menolongmu ketika orang itu tahu bahwa kamu itu adalah orang yang mencintai dan suka menolong orang lain gitu. Dan bergegas untuk menolong
orang lain ketika orang lain itu memiliki kebutuhan gitu. Allahumma illa, kecuali in kana ketika ada seseorang itu miman dari seseorang fasadat yang rusak akhlakuhum akhlaknya akhlaknya orang mereka itu wasafulat dan rendah tarbiyatuhum pendidikannya man. Fakana maka ada man itu miman dari seseorang yughsuna yang melalaikan, yang melupakan man itu an muqabalatil muhsini dari membalas orang yang berbuat baik bil ihsani dengan kebaikan. Ya kan? Jadi kecuali katanya orang-orang yang akhlaknya rusak dan pendidikannya itu rendah. Itu sehingga orang itu melupakan bahwa orang yang sudah berbuat baik itu mestinya dibalas dengan kebaikan. Itu. Jadi kalau kita suka menolong itu, maka secara umum kebanyakan orang pasti akan menolong kita, pasti kebanyakan orang ingin kita bahagia gitu. Kecuali orang yang akhlaknya buruk dan pendidikannya rendah. Nah, tipe orang yang semacam ini, yang berakhlak buruk, yang pendidikannya rendah, itu adalah orang yang biasanya melupakan bahwa orang yang baik itu mesti dibalas dengan kebaikan, gitu. Nah, fala ya mud. Nah, sekarang kalau ada orang yang sekolahnya tinggi gitu ya, tapi dia ketika ditolong, tapi dia tidak membalas dengan kebaikan, ya kan? Ditolong dengan kebaikan, tapi tidak membalas dengan kebaikan, bahkan kadang istilahnya ditulung-tulung mentung, gitu. Dia ditolong, tapi malah justru dia mencelakakan orang yang menolongnya gitu. Nah, ini beda antara sekolah tinggi dengan pendidikan tinggi, antara sekolah rendah dengan pendidikan rendah. Di sini yang rendah itu tarbiyatuhumnya, pendidikannya, bukan sekolahnya. Orang yang sekolahnya tinggi boleh jadi dia pendidikannya rendah. Sebaliknya orang yang sekolahnya rendah boleh jadi dia pendidikannya tinggi. Jadi orang yang sekolahnya tinggi boleh jadi pendidikannya rendah. Ya kan? Orang yang makanya orang yang sekolahnya rendah, ya kan, boleh jadi dia pendidikannya tinggi gitu. Jadi makanya ada orang-orang yang sekolahnya tinggi tapi dia tidak pandai untuk membalas kebaikan dengan kebaikan gitu. Nah, karena dia pendidikannya rendah gitu. Jadi yang namanya pendidikan kan tidak harus melalui sekolah gitu. Di kehidupan, di pergaulan, di rumah tangga, di rumah, apalagi sekarang ini kita banyak di rumah itulah pendidikan, gitu kan. Nah, fala ya muduna, maka seseorang itu, ya kan, itu tidak memanjangkan ilaihi kepada
muhsin yadal musa'adati terhadap tangan-tangan pertolongan, terhadap tangan pertolongan. Wala yang duruna, dan seseorang itu tidak melihat ilaihi kepada muhsin bitorfil muru'ati dengan penglihatan muru'ah, harga diri atau ya kewibawaan gitu. Ya, jadi akhlaknya rusak, pendidikannya rendah, sehingga dia tergolong orang yang tidak membalas kebaikan terhadap orang yang baik, sehingga dia tidak memanjangkan tangannya untuk memberi pertolongan. Itu ringan tangan gitu ya. Dan tidak melihat orang yang sudah berbuat baik itu dengan penglihatan yang penuh hormat gitu. Nah ini, tapi orang yang semacam ini sedikit gitu katanya. Kebanyakan pada umumnya orang itu akan membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kebaikan terhadap orang yang baik gitu, membalas kebaikan terhadap orang yang sudah berbuat baik gitu pada umumnya. Tapi kalau bisa jadi dikatakan begini, kalau orang yang sudah ditulung diberi pertolongan, sudah diberi kebaikan gitu ya, tapi ternyata dia membalasnya dengan keburukan gitu, atau sama sekali tidak membalas kebaikan, maka itu tandanya fasadat akhlakuhum, akhlaknya rusak dan pendidikannya rendah gitu. Jadi ada pepatah, air susu dibalas dengan air tuba gitu ya. Gitu. Nah itu orang yang tandanya orang yang akhlaknya rusak dan pendidikannya rendah. Wa katsiroma, dan banyak sekali yadfa'u, mendorong ya kan, al-lu'umu, sifat tercela gitu ya, bihadas sinfi, dengan inilah golongan, minan nasi, dari manusia, ila ayyajizu, sampai ketika nas itu membalas, minal hasanati, dari kebaikan, as-sayyi'ata, terhadap keburukan, wa yastabdilu, dan nas itu mengganti ya kan, memberi ganti, memberi balasan, alladzi, terhadap sesuatu, huwa, yaitu alladzi adna, itu lebih rendah, billadzi, dengan sesuatu, huwa, yaitu alladzi khairun, kebaikan. Waman, dan barang siapa fa'ala, berbuat atau melakukan, man itu dzalika, terhadap yastabdilul alladzi huwa adna itu, karena maka ada man itu, seseorang itu, mimman, dari seseorang, sodako yang sodako yang cocok gitu ya, maksudnya itu yang tepat, alaihi, atas man, al-atharu, hadis yang berbunyi ittaqi syarroman ahsanta ilaihi. Ittaqi, jagalah kamu ya, atau waspadalah kamu, syarroman, terhadap keburukannya seseorang, ahsanta, yang kamu sudah berbuat baik, ilaihi, kepada man, kepada seseorang itu. Nah ini dalam paragraf yang kedua ini dijelaskan banyak sekali katanya ya kan, golongan manusia yang tercela gitu.
di mana dia itu membalas kebaikan dengan keburukan, mengganti suatu kebaikan dengan sesuatu yang lebih rendah, lebih hina gitu. Dan orang yang semacam ini, orang yang sudah berbuat yang semacam ini, itu tergolong dari orang-orang yang telah disebutkan, telah dijelaskan dalam satu hadis, ittaqi syarroman ahsanta ilaihi, gitu. Waspadalah kamu, jagalah kamu ya, terhadap keburukan seseorang yang kamu sudah berbuat baik kepadanya, ya kan? Jadi ini namanya ditulung-tulung mentung gitu. Jadi sudah ditolong tapi memukul. Nah, gitu. Itu banyak katanya orang yang semacam itu. Aqallu maratibit ta'awuni. Adapun lebih sedikit-sedikitnya derajat tolong menolong, ya kan? Atau kadar minimum memberi pertolongan itu, antu'ina, ketika kamu menolong ghairaka, terhadap selain kamu, maksudnya terhadap orang lain, hirson, ya kan, karena menghendaki, ala antu'ana, ketika kamu ditolong, mata ihtajta, ketika kamu butuh, ilal ma'unati, kepada pertolongan. Jadi hirson ala itu maksudnya roghiba fi ay al-iradah ya. Jadi batas minimum menolong atau tolong menolong itu kan, ketika kamu menolong orang lain, harapannya kamu akan ditolong orang lain juga ketika kamu membutuhkan pertolongan gitu. Itu jadi batas minimumnya ketika seseorang menolong orang lain, itu harapannya ketika dia butuh pertolongan, maka dia akan ditolong oleh orang lain. Jadi kamu menolong orang lain dengan harapan kamu akan mendapatkan pertolongan ketika kamu butuh pertolongan gitu. Nah, wa akmalu tilkal maratibi, ya kan? Nah, lebih sempurnanya derajat atau level ta'awun, level tolong menolong, maksudnya maksimal, batas maksimal menolong itu, antadfa'a, kamu mendorong atau melakukan, ya, bergegas, ya, berjalan, fi hadal amri, di dalam inilah sesuatu, ya kan, tadi itu fi hadal amri itu maksudnya menolong itu, wa anta, sedangkan kamu dalam keadaan ghairu amilin, bukanlah orang yang mengangan-angan atau menghendaki, minhu, dari amar, faidatan, karena ada faedah, wala rojin, dan bukanlah orang yang mengharapkan, minhu, dari amar, aidatan, manfaat yang akan kembali kepada dirimu. Artinya batas maksimal menolong itu ketika kamu menolong orang lain, kamu tidak ada kepentingan sama sekali, tidak ada modus, ya kan, tidak ada harapan untuk mendapatkan cashback atau mendapatkan manfaat yang kembali kepada dirimu, atau tidak mengharapkan upah gitu. Jadi anta ghairu amilin minhu faidah, kamu tidak bukanlah orang yang ingin mencari faedah dari apa yang kamu tolong itu. Dan wala rojin minhu aidah, jadi
Dan kamu bukanlah orang yang ingin mencari kemanfaatan yang akan kembali kepada dirimu ketika kamu menolong. Bal innaka, bahkan sesungguhnya kamu tuqaddimu, itu maju, kamu itu alaihi atas amar, pokoknya ta'awun itu li'annahu, karena sesungguhnya menolong yaitu fadilatun adalah keutamaan fi nafsihi, di dalam eksistensinya pertolongan itu. Jadi bahkan kamu melakukan pertolongan itu karena tahu bahwa pertolongan itu adalah sesuatu yang utama, sesuatu yang unggul, gitu, mulia, gitu. Wa atharun, dan akan ada bekas, ya, jejak-jejak, ya kan. Solihun, yang baik, yahtadi, yang mengikuti, annasu, manusia, mithalahu, terhadap sesamanya asar, dan tahu bahwa menolong itu akan meninggalkan jejak-jejak yang baik, gitu, ya kan. Jejak-jejak yang baik di mana manusia yang lain itu akan melakukan hal yang sama, gitu. Lian mua, supaya berkembang, dinamis, gitu. Ruhut ta'awuni, jiwa saling tolong menolong itu, bainal ummati, di antara umat manusia. Fayakuna, kemudian ada min waroi numuwiha, di balik berkembangnya atau dinamisnya ruhut ta'awun itu, jiwa saling tolong menolong itu, ada apa? Ijtima'ul qulubi, terkumpulnya hati-hati umat manusia, wa i'tilaful majmu'i, dan cintanya umat manusia, maksudnya cintanya masyarakat, wa ittihadul afkari, dan bersatunya pemikiran-pemikiran, wa taqarubul muyuli, dan saling mendekatnya trust, gitu, kecondongan, ya kecintaan atau respect, gitu ya. Lah ini kalau sudah menolong itu tanpa pamrih, tanpa ada modus, tanpa ada kepentingan yang akan kembali kepada dirinya, semata-mata karena memang menolong itu adalah akhlak yang mulia, menolong itu adalah akhlak yang unggul, sehingga akan melahirkan asarun solih, melahirkan jejak-jejak yang baik, sehingga manusia yang lain pun mengikuti dan melakukan hal yang sama, ya kan, sehingga jiwa saling tolong menolong itu di tengah-tengah umat manusia itu dinamis dan berkembang, ya kan. Nah, kalau sudah kesadaran saling tolong menolong itu tumbuh, itu kan, di semua orang, ya kan, maka hati-hati manusia itu ada keterikatan, ada kohesi sosial, gitu ya. Keterikatan batin, itu kan, saling mencintai, saling respect, saling menghargai, itu. Lalu kemudian ada pertemuan pemikiran dan saling memperhatikan, gitu. Nah, itu dampak dari jiwa tolong menolong yang sudah berkembang di tengah-tengah umat manusia, itu. Innaman, sesungguhnya manusia, innaman, sesungguhnya seseorang, tuhsinu, yang kamu sudah baik, itu bagus, memperindah, ilaihi,
ilaihi kepada man, kepada seseorang itu, takunu kamu ada, qad naqasta kamu telah mengukir, fi qalbihi di dalam hatinya man, mahabbatan terhadap cinta, la tamhuha yang tidak bisa melebur, yang tidak bisa menghapus terhadap mahabbah, illal isaatu kecuali perbuatan buruk. Wal karimu orang yang mulia itu la yusi'u tidak akan berbuat buruk ba'dal ihsani setelah berbuat baik. Jadi seseorang di mana kamu sudah berbuat baik kepadanya, ya kan, maka kamu telah mengukir cinta di dalam hati orang tersebut. Gitu. Di mana cinta itu tidak bisa dilebur, tidak bisa dihapus, tidak bisa diruntuhkan kecuali dengan perbuatan buruk. Sedangkan orang yang mulia tidak akan berbuat baik. Sedangkan orang yang mulia tidak akan berbuat buruk setelah berbuat baik. Gitu. Jadi ketika Anda berbuat baik kepada orang, maka sejatinya Anda itu sedang mengukir cinta di dalam hatinya orang tersebut. Gitu. Jadi kalau mengukir itu berbeda dengan melukis ya. Kalau melukis itu kan di atas kanvas. Kalau mengukir itu medianya itu ini apa namanya dirusak, bukan dirusak ya, ada bekasnya gitu. Yang mengukir, kalau mengukir itu kan digurat secara mendalam gitu ya. Jadi bekasnya itu kalau mengukir itu lebih paten gitu daripada menggambar ataupun melukis gitu. Jadi kalau melukis itu kan di atas media gitu ya. Tapi kalau mengukir itu medianya itu sendiri yang digambar gitu. Inherent di dalam medianya. Misalkan kayu jati. Kayu jati itu kalau diukir gitu, berarti kan di dalam bodi kayunya sendiri itu terdapat ukiran gitu ya. Tapi kalau kayu jati itu digambar, berarti kan gambar itu ada di atasnya kayu jati yang mudah untuk dihapus. Kalau diukir itu sulit untuk dihapus karena memang inherent di dalam body sesuatu yang diukirnya itu. Nah, ketika Anda berbuat baik kepada seseorang, ya kan, maka hakikatnya Anda sedang mengukir cinta di dalam hatinya orang tersebut, gitu, yang tidak bisa dihapus kecuali dengan perbuatan yang buruk. Sementara orang yang mulia tidak akan berbuat buruk setelah melakukan kebaikan. Wa in ahsanta, dan ketika kamu baik, berbuat baik, ilal ummati kepada umat manusia, kulliha seluruh umat manusia, faqad aqamta maka sungguh kamu berdiri fi kulli fuadin di setiap hati-hati, min afidati abnaiha dari hati-hatinya anak-anaknya umat, timsalan terhadap gambar, minal miqati dari cinta. Miqati di sini diartikan ay al mahabbah wa mihraban, dan mendirikan tempat yang bagus, mihrab minal mahabbati dari cinta, yabqiyani
di mana keduanya timsal dan mihrab itu tetap mabaqiyat selagi tetap al-ummatu umat manusia. Nah ini bagus banget kata-katanya. Ketika kamu berbuat baik kepada seluruh umat manusia, maka sejatinya kamu sedang mendirikan, ya kan, di setiap hati umat manusia itu kamu sedang mendirikan timsal. Ya, timsal itu sebenarnya bukan sekedar gambar tapi patung, ya. Jadi patung-patung cinta, ya kan, patung cinta atau gambar cinta, dan kamu sedang mendirikan di hati-hati umat manusia itu tempat cinta yang penuh, yang sangat agung, di mana keduanya, gambar dan tempat cinta itu kokoh ada selagi umat manusia itu ada. Gitu. Ya kan, kalau kita menggambarkan seperti contoh saja Gus Dur gitu ya. Gus Dur itu kan sudah semasa hidupnya mendedikasikan dirinya untuk kemanusiaan universal, untuk semua manusia, ya kan. Nah, sehingga sampai hari ini setelah Gus Dur sudah lama pulang ke haribaan Allah, tetap saja anak-anak bangsa, umat manusia itu mengenangnya, karena Gus Dur sudah mendirikan mihrab cinta dan mendirikan timsal minal mahabbah. Jadi di dalam hati-hati manusia itu sudah ada mihrab cinta dan gambar patung cinta yang telah didirikan oleh Gus Dur. Ini bagus sekali ini. Jadi ketika kamu berbuat baik kepada seluruh umat manusia, hakikatnya kamu sedang mendirikan patung cinta dan mihrab cinta di dalam hati-hati setiap umat manusia tersebut. Dan mihrab cinta dan patung cinta itu akan tetap ada selagi umat manusia itu ada. Wah, bagus sekali nih kata-katanya. Afrodul ummati. Nah, masing-masing individu umat manusia yahtaju, itu butuh, kullu wahidin, setiap seseorang, minhum, dari umat, ilal akhori, kepada orang lain, ya kan? Jadi setiap masing-masing dari umat manusia itu hakikatnya membutuhkan kepada yang lainnya. Jadi saling membutuhkan, yahtaju kullun minhum ilal akhar. Jadi kita ini, hidup ini saling membutuhkan gitu. Fa in salaku, maka ketika afrodul umat itu merambah atau berjalan, sabilat ta'awuni, terhadap jalan saling tolong menolong, wa nasoro, dan menolong, al-qawiyu, orang yang kuat, minhum, dari afrodul umat, ad-dha'ifa, terhadap orang yang lemah, wa khaffafa, dan meringankan, al-ghaniyu, orang yang kaya, alamal fakiri, terhadap lukanya orang yang miskin, wa 'allama, dan mendidik, mengajar, al-alimu, orang yang berilmu, al-jahila, terhadap orang yang bodoh, wa arsyada, dan menunjukkan, al-muhtadiyu, orang yang mendapatkan petunjuk, ad-dhala, terhadap orang yang tersesat, wa ahabba, dan mencintai, kullu fardin, setiap individu, li ghairihi, kepada
orang lain, kepada selainnya fardin, ma terhadap sesuatu yuhibbuhu yang fardin itu mencintai, hu terhadap ma li nafsihi karena dirinya fardin. Karena maka ada min wara'i dzalika, di balik semua itu, ya di balik salaku sabila ta'awun wa nasr taqwa minhum adaib ila akhirih tadi, sa'adatul majmu'i, kebahagiaannya masyarakat, kebahagiaannya umat manusia, wa nuhudul ummati, dan bangkitnya umat manusia, min idratit takhaduli, dari runtuhnya apa takhadul itu kenikmatan yang rendah gitu. Watanabbuhuha, dan eling itu apa, ingatnya, sadarnya umat manusia, min firashil ghaflati, dari lalai, lupa yang bagaikan tempat tidur. Jadi nina bobo, ya, dari nina bobo seperti tempat tidur. Wa ba'thuha, dan bangkit juga umat manusia itu, min marqadil khumuli, dari lemah yang bagaikan tidur. Nah ini, jadi dalam paragraf ini, maka ketika umat manusia itu memilih jalan, ya kan, atau berjalan di jalan at-ta'awun, saling tolong menolong, di mana orang yang kuat itu menolong yang lemah, ya kan. Orang kaya meringankan beban orang yang miskin, orang yang alim, orang yang berilmu itu apa, mendidik, mengajar ilmunya, apa, sharing ilmu, sharing knowledge kepada orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, dan orang yang mendapatkan petunjuk itu memberi petunjuk atau mengarahkan terhadap orang yang tersesat. Dan setiap anggota masyarakatnya itu apa, mencintai orang lain sebagaimana, ya, dengan sesuatu yang dia cintai gitu loh. Artinya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tuh. Setiap individu mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tuh. Maka kalau kondisinya seperti itu, ya kan, maka itu akan tercipta sa'adatul majmu'. Jadi umat manusia, masyarakat itu akan bahagia, dan masyarakat atau umat manusia itu bangkit dari keruntuhan, ya kan, sadar dari kelalaian yang bagaikan tempat tidur yang meninabobokan itu, dan bangkit pula dari kerendahan, kelemahan yang bagaikan tidur gitu. Jadi bangun dari tidur, bangkit, ingat, dan semua masyarakat bahagia. Nah itu. Ya, apalagi kalau di zaman sekarang corona ini harus, ya kan, harus ini nasarul qawiyyu minhum ad-da'if, ya kan, lalu kemudian wa khaffafal ghani alamal faqir. Jadi orang yang kuat harus menolong orang yang lemah, orang yang kaya harus meringankan bebannya orang yang miskin. Walaisa, dan tidak ada at-ta'awunu, tolong menolong, qasiran, itu apa, terbatas, alal umuri, atas perkara-perkara al-madiyati, yang bersifat materi, fahasbu, hanya, artinya ta'awun,
tolong menolong itu tidak hanya terbatas soal materi saja. Bal huwa, bahkan ta'awun itu amun, adalah universal, umum, syamilun, yang mencakup lil umuri, kepada perkara-perkara al ma'nawiyati, yang bersifat maknawiyah atau non materi, aidon juga. Wa huwa, adapun ta'awun fiha, di dalam al umur al ma'nawiyah, akadu, itu lebih kokoh, minhu, dari ta'awun fi ghairiha, di dalam selainnya al umur al ma'nawiyah. Nah, jadi tolong menolong itu tidak terbatas hanya soal materi. Bahkan tolong menolong itu sifatnya umum dan universal, mencakup berbagai hal yang bersifat non materi. Bahkan gitu. Tolong menolong di persoalan yang bersifat non materi itu lebih kokoh, lebih dibutuhkan dibanding selainnya. Jadi yang non materi itu apa? Non materi itu ya banyak sekali, misalkan mendidik, mengajar, memberi petunjuk, lalu kemudian ketika ada orang yang terpuruk diberi sugesti, disupport, ya kan, didukung secara moral. Lalu kemudian ketika ada orang yang tidak tahu, dikasih tahu, ya kan, mencintai gitu ya, mencintai, menghormati, ya kan? Itu kan sama saja kita yaitu bersifat non materi gitu ya. Nah ini, in ro'aita, ketika kamu tahu, hairon, terhadap orang yang bingung, fi amrihi, di dalam masalahnya hair, fa'ainhu, kemudian kamu menolong hu, terhadap hair, bithaqibi fikrika, dengan pemikiranmu yang menyala-nyala, dengan nyala pikiranmu, wa'audih, dan jelaskanlah kamu lahu, kepada hair, tariqa rusydihi, terhadap jalan petunjuknya hair, ya kan. Jadi ketika kamu melihat orang yang bingung, ya kan, tentang persoalannya, maka kamu menolongnya dengan apa? Dengan dengan pikiranmu yang brilian, dengan pikiranmu yang menyala-nyala, dengan pikiranmu yang banyak pengalaman, banyak pikiranmu yang luas gitu, wawasanmu yang luas gitu, dan kamu memberi kejelasan kepada dia agar dia mendapatkan jalan yang benar gitu, artinya agar dia on the track gitu. Nah ini, jadi ya misalkan ada orang yang bingung cari alamat gitu, kemudian kita ditanya, Pak, alamat ini di mana ya gitu, kita kasih tahu, oh iya ke sana gitu. Nah itu pun juga dalam bentuk menolong, itu bentuk dari menolong. Nah ketika ada orang yang bingung dengan masalahnya gitu, kan banyak orang bingung dengan masalahnya, lalu kemudian curhat gitu ya. Ada teman kita yang tertimpa masalah, lalu teman kita curhat kepada kita, lalu kemudian ya kita menolongnya dengan apa? Dengan pikiran-pikiran kita. Musyawarah, lalu kemudian kita kasih masukan, menurut saya seperti ini. Itu kita sumbangsi pikiran kepada teman kita yang sedang galau gitu, yang sedang ada masalah gitu. Itu juga menolong gitu. Jadi memberikan buah pikiran, memberikan pikiran dan wawasan kita kepada teman kita, itu pun dalam bentuk menolong gitu. Dan berusaha agar teman kita yang bingung itu bisa kembali misalkan ke
tracknya, ke jalannya gitu, on the track gitu misalnya. Wa in wajadta, dan ketika kamu menemukan mahzunan terhadap orang yang susah, ya kan, fakhaffafa, kemudian fakhaffif, ya kan, fakhaffif, kemudian kamu meringankan anhu, dari mahzun, khuznahu, terhadap kesusahannya mahzun, bima, dengan sesuatu, tulqihi, yang kamu menemukan, terhadap mahzun, alaihi, atas ma, min durusit tasliyati, dari pelajaran hiburan, wama, dan sesuatu, turawwihu, yang kamu membahagiakan, bihi, dengan ma, al-hamma, terhadap keprihatinan, anhu, dari mahzun, min kalimatit tafriji, dari ucapan-ucapan yang membahagiakan, hatta tusarriya, sehingga kamu menghilangkan, minhu, dari mahzun, ma, terhadap sesuatu, alamma, yang memberatkan, ma itu, ya kan, atau yang memberatkan, bihi, terhadap mahzun, min hammin, dari keprihatinan, wa hazanin, dan kesusahan. Nah ya, ketika kamu menemukan orang yang sedang susah, maka ringankanlah kesusahannya itu. Dengan apa? Ya dengan apa saja yang kamu bisa gitu. Bisa juga dengan menghiburnya gitu. Dan dengan sesuatu yang kamu bisa menggembirakannya, ya kan, sehingga keprihatinannya itu hilang. Dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang membahagiakan, yang memberi semangat gitu kan ya. Sehingga keprihatinan dan kesusahannya itu bisa kamu hilangkan dari orang yang susah itu gitu. Jadi menghibur. Ya, ketika orang yang susah kita hibur, kita kasih wejangan-wejangan, kalimat-kalimat yang membahagiakan, membangkitkan kembali dari keterpurukannya gitu. Nah, itu juga termasuk menolong gitu. Jadi kita mau menerima curhatan teman kita yang sedang tertimpa masalah, lalu kemudian kita kasih semangat, kita kasih sugesti, kita kasih dorongan, optimisme, kita ucapkan kalimat-kalimat yang membahagiakan, menghibur, sehingga dia merasa diringankan dari masalah yang dia dari masalah yang menimpanya gitu. Wa ida alfaita, dan ketika kamu menemukan haidan, terhadap orang yang menyimpang, an sabilil huda, dari jalan petunjuk, salikan, orang yang berjalan, thoriqor roda, terhadap jalan yang rendah, taihan, orang yang bingung, fi mafawizil ama, di dalam kebutaan yang bagaikan sahara gitu. Fabdul, maka curahkanlah kamu al-juhda, terhadap kekuatan, kemampuan, li irsyadihi, untuk menunjukkan, memberikan petunjuk, yang menunjukkan terhadap haid an sabilil huda itu, bilayinil kalami, dengan ucapan, dengan lembutnya ucapan, wal mau'idati, dan nasihat, al hasanati, yang baik, wal ma'rufi, dan sesuatu yang ma'ruf, ya kan,
minal qauli dari perkataan, hatta tahmilahu sehingga kamu membawa hu terhadap haid, terhadap orang yang tersesat itu, ala sulukis sirati atas jalan merambah jalan al mustaqimi yang lurus, yang ajak, watajammuli dan menghiasi, ya kan, kamu menghiasi bil khuluqi dengan akhlak al karimi yang mulia, ya kan. Nah, bagian dari menolong juga, ya kan, ketika kamu melihat menemukan orang yang tersesat dari jalan yang benar, jalan yang baik, jalan petunjuk, dan dia sedang berjalan di jalan yang rendah, ya kan, maka kemudian kamu betul-betul mencurahkan kemampuanmu untuk memberi petunjuk kepada dia dengan apa? Bilayyinil kalam, dengan ucapan yang lembut, dengan mau'izatul hasanah gitu. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan kata-kata makian, kata-kata kasar, kotor, enggak. Harus layyinil kalam. Sehingga kamu bisa membawanya ke jalan yang benar dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Ala hada, atas itu semua yang sudah dijelaskan di atas, akan ya fabdul al-juhda li irsyadihi bil layyinil kalam tadi, daroja berjalan as-salafu ulama salaf as-solihu yang soleh, wa fi sunnatit ta'awuni dan di jalan saling tolong menolong al-madi yang bersifat materi wal ma'nawi dan non materi, qad salaku sungguh salafus soleh itu telah melakukannya. Wa ma darrona dan tidak membahayakan terhadap kita, wa darral ummah dan membahayakan umat, qoblana terhadap qoblana sebelum kita, illa ihmalu hadar rukni kecuali meninggalkan inilah pokok al-ijtimai yang bersifat sosial, kemasyarakatan, ar-rakini yang kuat, ya kan. Jadi mencurahkan kemampuan dengan cara ucapan yang lembut, mau'izatul hasanah gitu, sehingga membawa orang yang tersesat ke jalan yang lurus dan menghiasi akhlak orang yang tersesat itu dengan akhlak yang mulia. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh salafus soleh, ulama salaf yang soleh gitu. Jadi kalau ada orang yang memberi petunjuk tapi dengan kata-kata kasar, kotor, caci maki, nah itu bukan termasuk akhlaknya salafus soleh gitu. Dan salafus soleh itu, ulama salafus soleh juga sudah mempraktikkan, mengamalkan ta'awun al-madi wal ma'nawi, tolong menolong dalam persoalan materi dan tolong menolong dalam persoalan non materi. Nah, tidak akan membahayakan diri kita dan tidak membahayakan umat sebelum kita, kecuali meninggalkan prinsip sosial yang kokoh ini gitu. Jadi kalau kita dengan layyinil kalam wa mau'izatul hasanah, memberi petunjuk dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik gitu, itu tidak akan membahayakan kita dan umat sebelum kita gitu. Kecuali kalau kita meninggalkannya, misalkan kita menasehati dengan kata-kata kotor, kasar, sarkasme, nah itu akan rusak gitu, membahayakan kita dan membahayakan orang lain. Faqad istabdalu, kemudian umat itu mengganti, ya kan, bihi dengan hadar rukn itu, prinsip itu, quluban terhadap hati-hati manusia, aslaba yang lebih keras, minal
jalmadi, dari batu yang gede, batu yang besar, wa akhlaqon, dan mengganti akhlak, mali inhitatiha, turunnya akhlak, qararun tetap, hatta soro sehingga jadi, ahaduna salah satu dari kita, lil akhari kepada orang yang lain, akroban menjadi apa? Menjadi kalajengking, lasiatan yang mengentup, wa af'a dan menjadi ular, ladiatan yang menggigit, wama dan wama bihada dengan akroban lasi'ah wa af'ala di'ah ini, umirna kita diperintahkan, wala dan tidak, limit lidzalika dengan kepada sesamanya, soro ahaduna lil akhar itu, khulikna kita diciptakan. Maksudnya gini, jadi umat manusia itu, ini pada paragraf ini, umat manusia itu mengganti, ya kan, hati manusia yang kerasnya itu melebihi batu besar, itu mengganti dengan prinsip ini, prinsip bahwa menasehati orang itu dengan layyinil kalam, dengan ucapan yang lemah lembut itu. Jadi kalau orang yang hatinya itu kerasnya melebihi kerasnya batu yang besar, itu bisa runtuh, bisa lembut hatinya seseorang itu dengan kita menghadapinya dengan layyinil kalam, ucapan yang lembut, mau'idatul hasanah itu. Dan juga mengganti akhlak yang merendahkan, ya kan, sehingga seseorang itu dengan hatinya yang keras, akhlaknya yang rendah itu, salah satu dari kita itu menjadi kalajengking yang mengentup kepada yang lainnya, atau menjadi ular yang mematuk atau menggigit kepada yang lainnya. Padahal kita diperintahkan tidak, wama bihada umirna, kita tidak diperintahkan untuk seperti itu. Wala limithli dzalika khuliqna, dan kita pun diciptakan tidak untuk seperti itu. Jadi artinya homo homini lupus, manusia pemakan manusia, ya kan, manusia menerkam manusia yang lain, seperti ular menerkam yang lainnya, seperti kalajengking mengentup yang lainnya. Nah, kita tidak diperintahkan untuk seperti itu, kita pun tidak diciptakan untuk seperti itu. Jadi manusia itu ya jadi manusia, jangan jadi kalajengking yang mengentup temannya sendiri atau orang lain. Kita jadi manusia, ya jadi manusia, jangan jadi ular yang bisa menggigit teman sendiri, saudara sendiri, atau orang lain. Karena kita tidak diperintahkan untuk menjadi ular, kita tidak diperintahkan untuk menjadi kalajengking, kita tidak diciptakan untuk seperti ular, kita pun tidak diciptakan seperti kalajengking. Wa ma bihadza umirna wala limithli dzalika khuliqna ayat. Lam nukhlaqu, yang kita ini tidak diciptakan, katanya, ayuhan nasi, wahai remaja milenial, illa linakuna, kecuali kita ini ada muta'awinina, adalah orang yang saling menolong, ala daf'ima, untuk menolak sesuatu, yusibuna, yang menimpa sesuatu itu,
kepada kita minasyaqai dari celaka. Mutasanidina, ya, dan saling tolong menolong, saling bersandar, memberi sandaran gitu. Fisarroi, dalam keadaan bahagia, wadharroi, dan dalam keadaan susah. Amilina, dan kita ini juga diciptakan sebagai orang yang saling melakukan ala mahwima, atas melebur sesuatu, yanzilu yang turun, ya kan, ma itu bil ummati terhadap umat manusia, minal awai dari kesusahan. Nah, jadi wahai remaja, wahai milenial, kita ini tidak diciptakan kecuali kita ini sebagai muta'awinin, sebagai orang yang saling tolong menolong. Untuk apa tolong menolong? Untuk menolong saudara kita yang kesusahan, saudara kita yang tertimpa masalah, tertimpa musibah gitu. Dan kita pun diciptakan sebagai mutasanidin. Mutasanid itu ya tolong menolong, saling berjejaring, saling menyandarkan satu dengan yang lainnya, ya kan, dalam keadaan bahagia ataupun susah. Dan kita pun diciptakan sebagai orang yang sebisa mungkin menghilangkan kesusahan yang menimpa umat manusia gitu. Innal ummata, sesungguhnya umat manusia, muhtajatun, butuh, ilal ma'unati, kepada pertolongan. Famaddu, maka panjangkanlah kamu, ilaiha, kepada umat, aidiakum, terhadap tangan-tangan kamu. Hiya, umat, jahilatun, bodoh, fa'ainuha, maka tolonglah kamu, terhadap umat, bil ilmi, dengan ilmu. Hiya, umat, fasidatun, rusak, fa'ainuha, maka tolonglah kamu, terhadap umat, bil islahi, dengan islah, dengan perbaikan, dengan reformasi. Hiya, umat, faqiratun, miskin, fa'ainuha, maka tolonglah kamu, terhadap umat, bibadlil mali, dengan memberikan harta, dengan menyerahkan harta, dengan donasi, sedekah, zakat, fitrah, hibah, wakaf gitu ya. Liyaf tataha, supaya kamu membuka, bihi, dengan mal, dengan harta itu, al madarisa, terhadap sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah, kampus, pesantren, watun syi'a, dan kamu menumbuhkan al ma'amila, terhadap pekerjaan-pekerjaan, wal masoni'a, dan pabrik-pabrik. Ya kan? Jadi sesungguhnya umat manusia ini butuh pertolongan. Maka panjangkanlah tangan kamu untuk menolong umat manusia. Ketika umat manusia itu bodoh, tolonglah dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ketika umat manusia itu rusak, maka tolonglah dengan perbaikan, reformasi, atau revolusi kalau dulu, ini yang lebih ekstrimnya. Ketika umat manusia itu miskin, maka tolonglah dengan hartamu itu, supaya dengan hartamu kamu bisa mendirikan madrasah, sekolahan, pesantren, kampus, laboratorium, perpustakaan, gitu, dan lain sebagainya. Dan kamu bisa menumbuhkan kantor-kantor, ya kan, membangun pusat-pusat yang bisa menampung tenaga kerja gitu, pabrik-pabrik gitu. Nah, itu dengan cara seperti itu. Jadi
agar kemiskinan itu hilang gitu, atau meringankan kemiskinan. Fa in fa'altum, maka ketika kamu melakukan dalika terhadap ta'awun itu, pertolongan itu, kuntum, maka kamu sekalian ada abna'aha, anak-anaknya umat al-barina yang baik itu, warijalaha, dan menjadi dan kamu menjadi tokoh-tokoh umat. Fata'awanu, kemudian kamu sekalian menolong ala dzalika, atas semua yang sudah disebutkan tadi itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, Allah itu mencintai al-muta'awinina, terhadap orang yang saling tolong menolong. Ya kan? Ketika kamu melakukan semua itu, artinya kalau kamu punya ilmu, menolong umat manusia dengan ilmumu. Kalau kamu punya harta, menolong umat manusia dengan hartamu. Kalau kamu menolong dengan misalkan manajerial, ilmu manajemen bil islah, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan, ya curahkanlah ilmu manajerialmu gitu. Dan apapun kelebihan yang kita miliki, kita salurkan untuk membantu umat manusia. Maka kalau demikian, kalian, kamu atau kita ini akan menjadi anak-anak umat manusia yang baik gitu, dan menjadi tokoh gitu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang saling tolong menolong. Innallaha yuhibbul muta'awinin. Demikian pengajian pagi hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.